Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada malam ini kita datang untuk mendengarkan seminar yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Agung. Dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Devi. Kami persilakan Bu. Selamat malam Pak Agung. Ya, selamat malam semua. Kita akan memulai acara seminar ini. Kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk mengikuti satu seminar tentang keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan memakai Bapak Pendeta Agung untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam seminar ini dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan menghantar tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita sudah pasti semangat ya, sudah sukacita untuk mendengarkan seminar tentang keluarga, The Blessed Family, dan kita pada malam ini jangan ngantuk ya. Mari kita buka mata kita lebar-lebar, dan sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk menaikkan satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Semua bahagia hari ini? Amin, puji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Ya, boleh tepuk tangan ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisah. Sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri semua supaya lebih semangat lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, bertumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kalau bisa bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. 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 Kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Coba beri senyum yang terbaik dulu. Gimana? Wah, Randy nggak senyum, Randy. Pacarnya nggak dibawa juga ya. Oke, saya berharap kita semua boleh semangat untuk boleh dibekali tentang keluarga. Karena saya lihat yang hadir rata-rata sudah berkeluarga dan punya keluarga. Ya itu ya. Mari saya akan memperkenalkan pembicara kita, Pendeta Dr. Agung Gunawan, TSM. Bisa lihat profilnya, kita lihat. Beliau mengajar di STT Aletheia sebagai juga dosen Prodi Pascasarjana, ya mengajar S2, kemudian juga dosen pastoral konseling. Memang beliau adalah bidangnya konseling. Kita lihat dulu profil pendidikan. Beliau selesaikan BTH-nya di Aletheia, kemudian MA-nya Master of Art itu di International Theological Seminary, bicara tentang Biblical Studies, betul Pak ya. Jadi kemudian MDiv-nya dari Reform RTS itu bicara tentang terapi keluarga. Ya. Terus kemudian THM-nya dari Calvin Theological Seminary bicara tentang pastoral care ya dan konseling. Jadi memang beliau tentang konseling semua, linear semua. Bahkan S3 beliau di Malang itu juga tentang bimbingan konseling. Jadi memang kita mendatangkan pembicara yang sangat sangat ahli di bidang konseling, apalagi bicara tentang keluarga. Jadi mari kita sambut, kita boleh mendengarkan, simak dengan baik. Pembicara akan menyampaikan sekitar 45 sampai 60 menit, setengah jam kita akan tanya jawab. Bapak Ibu yang punya masalah pribadi, sharekan saja, nggak apa-apa. Bisa pakai anonim ya, bisa pakai nama orang lain nggak apa-apa. Mungkin malu dengan cerita kita, bisa pakai, oh tetangga saya begitu, padahal tentang kita. Boleh, jadi kita nggak ada yang tahu. Ya, waktu dan tempat kita persilakan, langsung kita sambut dan tepuk tangan Pendeta Agung Gunawan. Ya, jangan Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Pertama-tama saya ucap syukur, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama, kami boleh belajar tentang keluarga, di mana hari ini banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran karena mereka tidak mendasarinya dengan benar di dalam kasih Kristus. Untuk itu malam hari ini kami mau belajar baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, mempersiapkan diri, Tuhan juga biarlah melalui apa yang kami dengar, mempersiapkan kami, melatih kami, bahkan membawa kami makin hari makin memuliakan Kau. Tuhan berbicara kepada kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita, silakan nanti bisa dibantu langsung ya. Slide-nya silakan. Hari ini kita bicara, bukan ini, yang satunya. Itu untuk besok pagi. Yang The Blessed Family, manifestasi kasih. Kita membuka 1 Korintus 13, Bapak Ibu, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13, ayat ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama ya, perlahan-lahan kita resapi kata demi kata, kalimat demi kalimat ya, dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Masih belum? Sudah oke? Oke, saudara-saudara, saya mungkin akan menyampaikan ya kurang lebih 30-45 menit, nanti silakan jangan sungkan-sungkan ya, ada pengalaman lebih baik mungkin yang sharing-sharing pengalaman saudara ya, pergumulan apa itu mungkin lebih mengena dan berkaitan dengan saudara ya. Sudah? Oke, terus. Nah, saudara-saudara, setiap pasutri saya percaya mendambakan keluarganya diberkati dengan kebahagiaan. Betul? Karena judul kita hari ini adalah The Blessed Family, keluarga yang diberkati. Ya, next bisa ngikuti saya ya di pendahuluan. Nah, saudara-saudara, kebahagiaan diberkati itu bukan sekedar materi, karena ada orang keliru ya, kalau diberkati itu pasti kaya ya, rumahnya besar, mobilnya banyak, kemudian usahanya maju dan sebagainya. Tetapi saya katakan itu bukan yang utama. Kalau saudara berkeluarga membutuhkan namanya apa? Kebahagiaan. Percuma hari ini banyak keluarga-keluarga yang uangnya banyak, ya, mereka punya usaha yang sukses tetapi rumah tangganya berantakan. Saya selain tadi mengajar di SDT-LTA, saya juga menangani ya konseling keluarga. Dan saya juga membuka untuk Bapak Ibu kalau ada yang butuh konseling keluarga ya, ada masalah, saya memberikan pelayanan dan free semua, jadi bisa melalui telepon ya, bisa datang ke Malang dan sebagainya. Jadi saya menangani banyak saudara-saudara, keluarga-keluarga yang bermasalah ini bukan keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga yang kaya, tapi mereka tidak diberkati dengan kebahagiaan. Tentunya kita tidak ingin seperti itu, betul ya Bapak Ibu ya, kita ingin diberkati dengan kebahagiaan. Keluarga yang diberkati dengan kebahagiaan itu harus didirikan apa? Di atas dasar kasih. Bukan materi atau penampilan fisik. Nah ini seringkali banyak orang keluarganya ingin diberkati, dasarnya apa? Bukan kasih, tapi materi. Wah ya, kalau uangnya banyak, wah makanya kalau cari pasangan itu orang tuanya biasanya pesan ya sama anaknya, kamu kalau pacaran harus anaknya orang kaya kan ya. Atau kalau istilahnya sekarang itu, kamu ya kalau punya pacar harus yang punya kepribadian, maksudnya apa? Rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, ya itu matre kan ya. Karena apa? Karena orang mikir ukurannya apa? Materi membuat bahagia. Bahkan juga ada orang yang mengukur kebahagiaan melalui apa? Fisik. Wah kalau saya dapat istri cantik ya, suami tampan, ganteng, wah pasti bahagia. Belum tentu saudara ya. Saya menangani juga dari Surabaya itu, suaminya ganteng, gagah. Tapi tidak bisa kerja saudara, tidak entos kerja orang Jawa ya. Akhirnya kasihan, yang kerja nyonyanya setengah mati. Akhirnya istrinya itu makan hati terus tiap hari, tidak bahagia. Perempuan cantik saudara, zaman sekarang ini cantik bisa dibikin, betul ya. Apalagi sekarang ini teknologi kecantikan luar biasa. Binatang film aja bisa jadi bintang film kok ya kan. Betul kan ya, dipermak begitu kan ya. Ingat ya dulu ya kita yang masih apa ya, kita yang usia ini kan dulu lagunya Gus Plus, wong ayu nih pupur ya, hilang pupure kari kadasi kan gitu ya. Jadi bisa dibikin, ya itu bisa dibikin. Nah saudara bukan itu. Dasarnya apa? Kalau kita ingin menciptakan keluarga yang diberkati, yaitu apa? Kasih. Nah saudara hari ini mari dalam waktu yang ada saya ingin kita belajar apa? Manifestasi daripada kasih yang harus dipraktekkan di dalam keluarga agar keluarga kita diberkati dengan kebahagiaan. Mari kita akan introspeksi ya, sudahkah ini semua ada? Kalau belum tidak apa-apa kita belajar ya. Mulai, tidak ada salahnya daripada tidak sama sekali ya, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, yang pertama kita perhatikan dikatakan kasih itu tadi apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, kasih itu sabar. Nah, sabar ini apa saudara-saudara? Di dalam bahasa Inggrisnya love is patient.
Itu yang pertama, belajar menerima kekurangan orang lain. Artinya sabar itu apa? Belajar menerima kekurangan orang lain. Orang lain, setiap orang itu tidak sempurna. Saya sebagai laki-laki, sebagai suami, walaupun saya sebagai pendeta, saya juga ada kekurangan. Maka istri saya belajar untuk menerima kekurangan saya. Sama juga ya, istri saya juga seorang hamba Tuhan, dia juga ada kekurangan. Kita bisa terima. Kalau enggak, rame saudara. Seringkali mengapa keluarga berantakan, tiap hari piring terbang, tiap hari sepatu terbang, gitu. Tiap hari ke rumahnya kayak kebun binatang. Karena apa? Karena enggak bisa menerima kekurangan pasangannya. Maunya pasangannya itu sempurna, baik terus, enggak bisa saya katakan. Saya pernah menangani waktu saya pelayanan di Australia, itu ada yang konseling keluarga, karena saya juga bicara keluarga. Suaminya, istrinya bilang, saya mau tinggalkan suami saya Pak, saya sudah tidak tahan Pak. Loh, maksudnya gimana? Aduh banyak Pak kesalahannya Pak. Kesalahannya banyak itu berapa? Saudara tahu ternyata dia itu nyatet, saudara. Dibuka tasnya, ada 10 lembar kertas folio, saudara. Hah? Isinya apa? Catatannya, kejelekannya, kerumahan, kekurangannya, kelemahannya suaminya, mulai bangun tidur sampai tidur malam, dicatati semua, saudara. Saya katakan, kamu makanya tidak ada kebahagiaan. Semua dilihat, kayak orang Jawa dibilang apa? Dipetani gitu. Satu-satu kejelekannya dilihat. Akhirnya saya katakan tidak akan bisa bahagia. Bapak Ibu, marilah kita belajar ya. Pasanganmu walaupun dia itu cantik, ganteng, gagah, tetapi tetap manusia. Ada kekurangan. Makanya dikatakan kasih itu sabar. Artinya apa? Belajar sabar menerima kekurangan orang lain. Yang kedua, sabar itu artinya apa? Memiliki empati dan tidak cepat menghakimi atas kesalahan pasangan. Karena sekali lagi tidak ada yang sempurna. Jadi yang pertama belajar menerima kekurangan. Yang kedua, kita belajar memiliki empati. Artinya apa? Kita tidak cepat menghakimi. Kalau pasangan kita melakukan kesalahan, hati-hati. Jangan terlalu cepat menghakimi. Kadang-kadang seringkali masalah-masalah muncul karena itu. Karena pasangannya, kamu itu kok telat? Kamu sudah macam-macam ya. Kadang-kadang mungkin karena macet, karena telat, langsung kadang-kadang istrinya tidak mau tahu. Akhirnya langsung cepat menghakimi. Kamu kok telat ya? Kamu kemana? Kamu jalan-jalan sama cewek lain? Nah ini macam-macam sudah ya. Padahal jalannya macet. Tapi dia sudah mulai menuding. Bahkan ketika melakukan kesalahan pun saya tahu itu kadang-kadang tidak gampang untuk kita bisa memiliki empati. Tapi itulah yang harus kita miliki. Seperti Yesus ketika kedapatan seorang perempuan kedapatan berbuat zina, itu dibawa ya di hadapan Yesus oleh orang-orang. Ini menurut hukum Yahudi harus dilempar, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Yesus punya empati. Dia tahu ya. Perempuan ini mengapa kok seperti, makanya dia tidak cepat-cepat menghakimi. Akhirnya Tuhan katakan, apakah ada yang menghakimi? Tidak ada. Oke, saya pun tidak menghakimi kamu, pergilah tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, empati itu penting. Jadi kita harus belajar untuk berjalan memakai sepatu orang lain. Kita sering dengar itu ya, kata empati. Saudara, ada satu cerita ya, ini saya nonton satu film, itu cerita ada seorang perempuan, dia punya suami, tidak pernah pulang. Suaminya kerja di luar pulau ya. Tidak pernah pulang, sudah bertahun-tahun sampai teman-temannya, tetangga-tetangganya, tante-tante itu sebelah ngomong, kamu itu sudah cari laki-laki lain, kamu itu, dia punya anak masih kecil, masih bayi, ditinggal pergi tidak pulang-pulang. Ayo tak kenal tante, ada kenalan seorang yang ganteng, kaya, tapi dia kan enggak, saya tetap menunggu suami saya. Jadi dia tetap setia. Nah, saudara, satu malam ada satu peristiwa yang sangat tidak dia sadari dan dia tidak menyangka itu. Malam-malam ada orang enggak masuk dari pintu depan karena dikunci, dia loncat ya dari enggak tahu lewat mana ya, lewat belakang, masuk ke belakang rumahnya, langsung masuk ke kamarnya. Dan dia masuk ke kamarnya, saudara, dan ternyata laki-laki ini dia punya niat yang jahat. Itu ibunya ini dengan anaknya lagi berbaring, lagi tidur, lalu anaknya diambil nangis, ibunya bangun, kaget ada seorang yang pakai mukanya ini pakai topeng, saudara-saudara, ditutupi, dan dia membawa pisau. Dan dia katakan kepada ibu ini, malam ini kalau kamu ingin anakmu selamat, kamu harus melayani saya.
Kalau enggak anakmu akan aku bunuh. Bayangkan saudara ya, dia diancam. Kalau kamu enggak mau melayani saya, anakmu saya bunuh. Kalau saudara sebagai wanita, ya tentunya saya percaya seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Dia lebih mengorbankan dalam tanda petik dirinya. Akhirnya untuk menyelamatkan anaknya. Dia tidak tega anaknya dibunuh. Akhirnya dia memilih, oke, dengan berat hati, ya dengan air mata yang bercucuran, dia melayani nafsu bejat daripada laki-laki. Setelah selesai, ditinggal saudara pagi-pagi, ya kalau tadi malam ini sudah mulai terang, mulai jam 6 jam ya, itu orang ibu-ibu dari rumah mau ke pasar, ternyata laki-laki ini tidak loncat tembok lagi, tidak loncat genteng, keluarnya lewat pintu depan saudara. Nah ketika lewat pintu depan keluar, ibu-ibu lewat mau ke pasar kelihatan, loh dari rumahnya perempuan ini kok keluar laki-laki. Loh ini perempuan tidak benar ini. Katanya ditawari tidak mau, katanya setia. Diam-diam ternyata dia punya laki-laki. Nah saudara ngerti ya. Jadi akhirnya tersebar saudara di desa itu. Di daerah itu tersebar. Dan ibu ini dia pekerjaannya sebenarnya membuat sepatu. Dan dia biasanya tiap hari setor ke satu toko. Sama pagi itu setelah dia mengalami itu ya seperti biasa dia sudah tugasnya dia kerjakan, akhirnya sudah kerjakan malamnya, sudah selesai, hari ini mau setor. Sampai di depan toko diusir ya. Sudah kamu mulai hari ini enggak usah kirim lagi, enggak usah setor lagi. Kamu perempuan nakal, kamu perempuan jahat, kamu perempuan maaf ya, jalang dan sebagainya. Saudara bayangkan ya, orang-orang satu kampung menghakimi ibu ini. Saya mau tanya, saya dan saudara yang tahu ceritanya, beranikah kita ngomong seperti ini? Bahwa perempuan ini perempuan tidak benar, perempuan memang nakal, kan enggak kan? Karena apa? Karena kita tahu. Nah seringkali mengapa kita gampang menghakimi ketika pasangan kita melakukan sesuatu kesalahan, seringkali kita enggak bisa mengampuni. Kita menghakimi, karena kita enggak sabar. Ya, mari saudara malam hari ini kita mau belajar supaya rumah tangga kita ada kebahagiaan. Walaupun pasangan kita tidak sempurna, mari kita mau belajar untuk memiliki apa? Sabar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu juga apa dikatakan murah hati. Murah hati itu apa ya? Suka memberi pertolongan kepada pasangan. Dan jangan hitung-hitungan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi saudara, kasih itu apa? Murah hati, suka memberikan pertolongan kepada pasangan kita. Jangan hitung-hitungan. Aku ini ya kadang-kadang ya banyak suami ngomong, aduh Pak istriku udah ngomel Pak. Aku ini ya di rumah mulai pagi kerja sampai malam kamu enak ya keluaran. Wah ya keluar terus padahal suaminya keluar kerja kan. Tapi dia di rumah, aku ini di rumah kayak anjing herder. Wah, jadi merasa kok diperlakukan seperti itu. Hati-hati saudara-saudara. Ini seringkali apa? Kita jadi masalah. Kita kadang-kadang tidak suka memberi pertolongan. Karena apa? Karena masalahnya suaminya ketika di rumah tidak mau tahu. Ngerti ya? Tidak mau tahu tugasnya istri. Nah tolong bapak-bapak, tidak ada salahnya. Ketika pulang kerja ya, istrinya mungkin lagi sibuk apa, dibantu. Ibu itu paling senang dibantu, ringan tangan ya. Jangan kita sekarang sebagai bapak, mentang-mentang kita sudah kerja mulai pagi juga dari keluar ya, di kantor mungkin di mana dari pagi sampai malam pulang ya, istrinya enggak diurus, jangan. Apalagi kalau masih punya anak kecil. Ya, jangan kita menjadikan istri kita maaf ya kayak PRT, pembantu rumah tangga, jangan. Itu anak kita juga ya toh. Kadang-kadang ya bantulah ganti popok ya toh misalnya ya, betul ya? Ada di sini bapak-bapak yang mau ganti popok? Saya kira sudah ya. Nah nanti yang muda-muda belajar ganti popok. Malam-malam kalau anaknya nangis itu biasanya diajari dulu anaknya ngomongnya gimana ya. Kalau ajar nangis itu, mama, lo kan mama dipanggil mah lah. Jadi mamanya terus dipanggil, gitu. Bapaknya tidak mau melok-melok ya, diajari ngomong mama dulu kan, ya, supaya kalau bangun nyari yang apa, mama kan gitu nyarinya ya. Mama itu loh nyari kamu, jadi dia tidak membantu gitu. Saudara jangan ya, bapak-bapak belajar ganti popok. Kalau repot istrinya lagi habis makan, tidak apa-apa, bapak-bapak juga cuci piring kan begitu kan ya. Di sini ada bapak-bapak yang kalau masak, kalau makan cuci piring bantu istrinya, nah kan tidak ada kan ya.
Nah, ada, bagus itu ya toh. Ada saudara ibu, ada satu ibu cerita, ini suami saya Pak, waktu itu pas pembantu udah ada pulang lebaran, saya suruh bantu cuci piring, piringnya dipecah no Pak, lah marah gitu. Cek besok tidak disuruh lagi ya toh. Jangan ya Bapak Ibu ya, yuk kita suka membantu. Jangan hitung-hitungan ya di dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita itu sama, nggak usah hitung-hitungan ya, suami istri sama. Tugas kita memang berbeda tetapi tanggung jawab kita. Jadi tidak usah hitung-hitungan, aku merasa ini, aku kan kerja di luar, cari duit begini, kamu begini. Tidak bisa ya, jangan hitung-hitungan. Apalagi sekali lagi di dalam mengatur rumah, kemudian di dalam mendidik anak. Anak yang paling baik itu siapa yang paling didik? Laki atau perempuan? Mama atau papa? Yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Hah? Mama atau papa? Nah, salah. Dua-duanya. Nah, itu ibu-ibu sendiri yang bikin begitu ya. Maka salah ya. Yang paling baik itu apa? Papa dan mama. Karena anak-anak itu butuh kasih sayang, perhatian papa dan mama. Ya, jadi jangan hitung-hitungan. Itu kan tugasnya mama, tugasnya papa, enggak. Sama ya. Jadi itu penting. Jadi kasih itu yang kedua, murah hati. Yang ketiga, kasih itu apa? Apa? Iya, tidak cemburu. Apa yang dimaksud di sini? Tidak cemburu itu yang pertama saudara-saudara, ada terjemahan yang mengatakan tidak overly jealous. Artinya kita tidak cemburu berlebihan. Boleh enggak suami istri cemburu? Boleh, wajar itu. Itu namanya cinta, betul ya? Kalau suami istri ya itu apa? Istrinya jalan sama orang dilapori, Mas aku ketemu bojomu jalan-jalan, jangan dipek pisan, wah ini berarti enggak bener, biar diambil sekali, ya ini ada masalah, ada something wrong, betul enggak ya? Jadi cemburu itu boleh, wajar, tetapi tidak berlebihan, jangan over. Saya pernah diundang retreat ya di daerah Tretes, itu ada acara bebas naik kuda poni. Gitu. Ada suami istri, suaminya naik kuda, istrinya tanya sama yang punya kuda, Pak kudanya laki atau wedok Pak? Gitu. Ini betina, turun. Nah, loh sama kuda lo cemburu saudara. Sampai cek nemen ya orang Jawa ya. Suaminya ngelerek sapi cemburu lah, repot saudara ya. Memang ada masalah, mungkin ada sesuatu yang tidak benar ya. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya, tolong perhatikan, cemburu wajar tapi tidak over, berlebihan. Ada juga ya, saya mendengar berita ini dan ternyata betul terjadi. Ada hamba Tuhan juga begitu, istrinya cemburuan, jadi tidak gampang memang ya kalau punya istri ya, kalau hamba Tuhan punya istri yang tidak siap itu susah begitu. Cemburu saudara, karena pendeta kan ya, Pak ya, Rio kan ketemu jemaat kan, laki perempuan apa. Ada saudara satu istri pendeta, wah enggak terima, enggak suka kalau suaminya itu dengan ibu-ibu ngomong-ngomong, wah marah saudara. Sampai lempar batu, apa lo kok siapa ini, jadi masalah. Hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak bisa cemburu, enggak bisa saudara, ada sampai terjadi pembunuhan. Padahal dia cuma ketemu temennya, ya, yang istrinya ini ketemu teman lamanya, gitu aja. Wah, padahal enggak ada apa-apa, langsung marah. Jadi hati-hati, ya, cemburu itu sangat berbahaya, bisa membawa kepada kematian, yaitu terjadi pembunuhan, ya. Jadi harus hati-hati. Nah, yang kedua, cemburu itu artinya apa di sini? Nah, di dalam bahasa Inggrisnya ada yang memakai kata envy, iri, ya. Jadi tidak iri terhadap keberhasilan pasangannya. Jadi saudara tidak cemburu itu bukan hanya tidak cemburu berlebihan, yang kedua tidak merasa iri hati atas keberhasilan pasangannya. Kalau istrimu lebih pinter, enggak apa-apa, bersyukur ya. Seringkali banyak saudara-saudara kejadian suami tidak terima ketika istrinya lebih pinter cari duit, lebih pinter bersosialisasi. Pernah ya kejadian di Jerman ya, itu ada satu suami membunuh istrinya, dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan di freezer. Ya.
Orang-orang curiga, kok lama enggak ketemu kemana? Akhirnya lapor polisi, akhirnya dicari-cari ternyata ada bau yang enggak enak. Ternyata di freezernya itu ada potongan-potongan. Dan ternyata dia ditanya, mengapa kok kamu tega membunuh dan melakukan ini? Memutilasi, mencincang-cincang. Dia cerita, iya Pak, saya enggak bisa terima. Karena suami saya, istri saya, dia lebih pinter cari duit, lebih pinter bersosialisasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, ada orang-orang seperti itu. Jangan ya, kita kalau punya istri yang lebih pinter cari duit bersyukur, ya, lebih pinter daripada kita bersyukur, atau suami juga bersyukur. Ya beberapa waktu lalu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu kan ada kasus juga kan, istri dibunuh oleh suaminya ya, satunya tentara, kalau satunya polisi kalau tidak salah ya, pernah tahu ya, ingat itu ya. Karena apa? Karena lebih pangkat, lebih hebat, lebih punya kedudukan, dia tidak terima itu. Jadi Bapak Ibu ya, jangan ya, kasih itu tidak seperti itu. Jangan iri hati. Kalau saudara punya istri yang lebih hebat, suami yang lebih hebat, oh bersyukur, puji Tuhan ya, itu adalah berkat Tuhan ya. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Artinya apa? Dia tidak merendahkan dan menghina pasangan. Nah, hati-hati ya. Seringkali rumah tangga baik-baik akhirnya menjadi masalah ketika pasangan mulai merendahkan dan menghina pasangan. Apalagi kalau dia dari keluarga mampu, lalu pasangannya dari keluarga yang tidak mampu. Nah ini, seringkali begitu. Akhirnya dihina. Ya, kalau lagi bertengkar, oh kamu ya, jangan macam-macam kamu ya. Untung kamu dapat saya. Kalau tidak dapat saya, kamu dulu gimana kamu? Kamu paling tidurnya di perko, tahu perko ya? Emperannya tuku. Wah, itu. Kamu makannya makan gaplek, kamu dihina saudara. Makanya saya katakan seringkali kepada orang tua ya, jangan terlalu menuntut anak kita dapat anaknya orang kaya. Ya kalau itu ya bisa, kadang-kadang kebanyakan gitu, kalau satunya kaya pasti memandang rendah. Kadang-kadang kan gitu ya, ini biasanya ibu-ibu kan matrek kan ya, kalau punya, biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak enggak terlalu ya, ya ada tapi enggak terlalu. Kebanyakan ibu-ibu kan ya, kamu ya harus anaknya ada satu anak datang, dia bilang, mah aku punya pacar, anak siapa? Anaknya kok Asyong, wah ada. Apa kerjanya kok Asyong? Pabriknya 7, wes kawin noh, ojo suwe-suwe, kan gitu saudara. Ada lagi datang, mah aku punya pacar, anaknya siapa? Kok Amsyong, atau apa kerjanya enggak, kadang kerja kadang enggak, putus ojo suwe-suwe, putus, wah ya. Itu kadang-kadang begitu ya, tolong Bapak Ibu yang menikah anakmu, yang mengalami mereka, hati-hati ya, karena kecenderungan seperti itu. Nah tapi sekarang kita belajar, kalau kita sudah menikah, mungkin pasangan kita dari latar belakang yang mungkin ekonomi rendah dan sebagainya, ayo kita jangan menghina, karena itu akan menimbulkan masalah. Karena perempuan atau laki-laki, juga ada laki-laki ya, saya di Malang juga menangani kasus seorang istri memang dari keluarga kaya, suaminya keluarga tidak mampu. Seringkali begitu kalau ngomong itu, waduh maaf ya, sampai kasar, ngomongnya sampai binatang-binatang, wah merendahkan saudara. Akhirnya apa? Suatu hari suaminya, kelihatannya ngalah suaminya, tapi diam-diam aja suaminya berselingkuh. Sampai orang-orang heran, kok diam-diam kayak aneh gitu ya. Nah ya, hati-hati. Kita tidak ingin seperti itu. Saya percaya keluarga kita ingin bahagia. Ayo kita jangan memandang rendah ya. Memegahkan diri itu artinya tidak memandang rendah. Yang kedua, tidak boleh bersikap diktator atau semena-mena terhadap pasangannya. Jangan kita mau menang sendiri. Jangan kita egois. Seringkali saya melihat banyak keluarga itu rame, berantakan, bertengkar, akhirnya mengarah kepada perceraian. Karena apa? Ada satu orang dari keluarga itu bersikap semena-mena, maunya, tidak bisa dengar orang lain ngomong, ya maunya dia harus dituruti. Kemana? Saya mau ke Bali, padahal istrinya sudah balik ke Bali, kepingin ke Batu. Gitu. Enggak, harus ke Bali, jadi nuruti terus misalnya. Gitu. Anaknya sekolah harus begini, jadi dia yang menentukan. Jangan ya Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa kita suami istri tanggung jawabnya sama, dan juga kita punya pemikiran yang harus diterima.
Usulan-usulan harus diterima. Jadi tidak bisa semena-mena. Walaupun sekali lagi mungkin Anda lebih pinter cari duit, bukan berarti saudara lebih dominan, diktator. Jangan saudara ya. Karena kalau keluarga itu ada yang diktator, yang satu merasa tidak puas. Kalau satu tidak puas akhirnya apa? Suatu saat akan berontak. Nah kalau sudah seperti itu akhirnya rumah tangga diambang kehancuran ya. Jadi kasih itu tidak memegahkan diri. Kemudian yang kelima, kasih itu apa? Tidak sombong. Apa bedanya memegahkan diri dengan sombong? Nah kata sombong ya, itu artinya apa? Kita tidak boleh menganggap bahwa semua hanya karena kita, tanpa mengakui peran serta dari pasangannya. Tolong perhatikan ya, saudara kalau hari ini saudara bisa kerja, toko saudara rame, saudara diberkati Tuhan, ingat pasanganmu punya peran. Betul ya, setuju saudara ya? Saya yang kerja Pak, mati-matian Pak, dari pagi sampai malam. Istri saya di rumah tok, tapi saudara yang jaga rumah siapa? Yang jaga anak siapa? Yang ngatur rumah siapa? Nah, tolong perhatikan. Jadi istri ada peran. Jadi jangan karena mau kita kerja mati-matian, akhirnya menganggap itu semua saya. Pasangan saya tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang juga sebaliknya seperti itu. Tadi saya katakan ya, ada istri yang pintar kerja. Dia memang dari pagi sampai malam di toko ya. Suaminya memang tidak terlalu pintar kerja. Tapi tetap suaminya ada peran kemana-mana, umpamanya kau ke bank yang nyetir suaminya, antar kemana ngurus ini. Jadi ada. Jadi jangan kadang-kadang ada istri sampai wah kamu tuh laki-laki tidak becus apa-apa. Nah, hati-hati saudara ya. Kadang-kadang cerita sama orang, wah ini tokoku bisa rame ini aku. Ya, suamiku tuh tidak iso popo, awake tok gede, awake tok lemu gitu. Tapi gak entos apa-apa, hati-hati ya, kata-kata seperti itu tidak entos apa-apa, tidak bisa apa-apa, itu berarti Anda tidak mengakui pasanganmu. Tolong perhatikan, saya ingatkan Bapak Ibu ya, suami istri 2 menjadi 1. Kalau saudara sukses, ingat itu juga peran pasangan saudara. Gagal pun juga begitu. Jadi satu bisa menggagalkan yang lain, satu juga bisa membawa sukses yang lain. Ya, seringkali kita dengar ya bahwa di balik kesuksesan suami ada seorang istri yang hebat. Sama, keberhasilan seorang istri ada suami yang hebat. Jadi harus saling menghargai, itu penting ya, tidak menganggap dirinya paling hebat. Nah ini yang kedua, belajar menghargai dan memuji pasangannya. Ini penting ya. Jadi suami istri belajar menghargai, suami belajar menghargai istri. Ketika istri melakukan pekerjaan, contohnya tiap hari menyediakan makan pagi ya, sarapan, kadang-kadang bapak yang kerja di kantor kan siang enggak, pagi kan ada makanan ya. Bahkan kadang-kadang ada yang pulang ya makan. Jadi suami istri itu masak misalnya. Pernahkah Anda menghargai istrimu masak? Kadang-kadang ada ibu mengeluh, Pak tolong kasih tahu suami saya Pak ya. Saya ini tidak butuh penghargaan apa-apa, tidak lah ya, ngomong sedikit lah memuji, tidak pernah Pak. Saya ini Pak kalau tidur mimpinya menu loh Pak. Maksudnya apa? Besok mau masak apa bingung saya Pak. Saya mikir, tapi tidak apa-apa, saya senang Pak. Saya masak yang terbaik, tapi tidak pernah dipuji Pak, tidak pernah salah tok. Kamu masak rawon tidak kayak ibuku, kamu masak pecel tidak kayak ibuku. Kamu masak sego goreng kayak ibuku, lama-lama kawin nombe ibumu dewi ngono ya. Pegel itu ya jengkel. Ya, bapak-bapak sekali-sekali dipuji gitu loh ya. Bu, masakannya hari ini leker, eco kan enak gitu. Kalau orang Chinese bilang haoje sen ping gitu. Enak gila kan gitu kan ya. Itu seneng ibu-ibu itu kalau diberikan pujian itu seneng. Bapak-bapak ya, coba ya jangan dikasih kritikan terus gitu. Ada bapak-bapak protes sama saya, loh Pak kalau masakannya enggak enak Pak, diujikan tambah enggak enak terus Pak, misalnya kasinen Pak gimana? Nah saya bilang ada caranya. Kalau memang mau memberikan masukan
dipuji dulu baru diingatkan, kan gitu. Ma, sego gorengnya enak, cuma kasinen loh kan ya. Besok dikurangi gareme. Jangan, waduh kamu masak sego goreng kasinen, kamu kate kawin mana? Wah, besok ditambah 5 sendok gareme, tambah bludrek saudara. Ya tolong ya bapak-bapak diberikan pujian ya. Ini penting, ini kelihatannya sepele. Ini bentuk menghargai. Dia sudah melakukan sesuatu. Ada seorang bapak habis dengar seminar saya, langsung besok pagi ada makanan, nah langsung dipuji. Ya toh, bagus, seneng ya toh, dipuji kan dia seneng kan, tapi istrinya tidak seneng hal itu. Ma, masakannya enak loh ma, ngamuk nyonyai. Karena yang masak pembantunya hari itu saudara. Enggak pas ya, maksudnya baik tapi kok enggak pas timingnya gitu. Tapi maksudnya kan benar Pak ya Pak dia. Nah, maksudnya, tapi enggak pas. Dia belajar dihargai apa yang dia lakukan. Ya, sama juga ketika istrimu tampil cantik, harusnya istri cantik untuk siapa? Ah, kan begitu kan ya, harusnya. Tapi kenyataan kan enggak. Kalau ke mall ayu-ayu ya toh, ke mall apa di omah hewes-hewes kan gitu ya. Karena apa? Percuma Pak, saya pakai baju cantik, make up, enggak pernah dipuji sama suami saya, dijarno Pak gitu. Lebih baik aku nanggone mall, mlaku-mlaku pakai baju seksi, dilirik bapak-bapak engkongko, lah lumayan gitu. Waduh, betul kan? Suami-suami gitu kadang-kadang. Saya pernah Pak, saya pakai make up. Aduh mah, ojo pakai make up, aduh kayak tanda bedes. Aku kurang ajar saudara. Ini ya opo ini? Malah diseneni, akhirnya wah makanya enggak usah, saudara enggak usah heran kalau istrimu akhirnya di rumah hewes-hewes. Kalau keluar minyak wangi, di rumah minyak jelantah gitu. Kalau di luar pakai baju seksi, di dalam rumah apa? Dasteran, sewean, baby dollan gitu. Karena enggak pernah dipuji ya. Nah sama juga ibu-ibu belajar untuk memuji suamimu. Dengan apa? Kata-kata yang mesra. Suamimu enggak butuh, Bapak terima kasih ya Bapak kerjanya bagus ya, Bapak ganteng ya enggak. Ibu-ibu tolong saya ingatkan ya, Bapak-bapak itu butuh kata-kata yang sedap didengar. Itu kata Alkitab, kata-kata yang manis. Seringkali banyak suami enggak betah di rumah, karena apa? Karena istrinya tidak bisa menghargai, omongnya kasar. Betul ya? Kadang-kadang kan gitu ya, banyak ibu-ibu apa suaminya, aduh sampai saya katanya ngelembur Pak, sehari semalam, 2 malam seminggu, sebulan, oh lama-lama minggat saudara itu. Karena enggak betah di rumah. Akhirnya banyak yang maaf ya, selingkuh. Dengan pas apa dengan sekretarisnya, dengan teman kantor. Ada satu orang datang ke pendetanya, Pak Pendeta, saya berdosa Pak, saya berselingkuh Pak. Dengan siapa? Sekretaris saya. Lebih cantik istrimu, lihat gambarnya, dilihat sudah, tidak ada apa-apanya. Istrinya lebih cantik jauh, langit dan bumi. Tapi kok tertarik? Iya Pak, memang tidak cantik, tapi mulutnya manis Pak. Woi, maksudnya gimana? Kalau ketemu dia Pak, waduh saya seneng Pak panggilannya kepada saya darling. Kalau kamu di rumah panggilnya nyamu apa? Maling loh. Kelihatannya sama kan, tapi tidak sama. Aku kepingin cepat ketemu sama selingkuhan saya Pak. Kalau manggil saya baby, nyonyamu babi loh. Nah kacau saudara, ya toh. Tolong ya ibu-ibu, istri, suami itu, kalau saudara ingin suamimu betah di rumah, ayo belajar memuji kata-kata yang manis, menghargai. Jangan sampai tidak betah ya. Banyak suami tidak betah, ada satu suami yang baru menikah 3 bulan, tidak perasan di rumah, sering keluar. Ditanya sama teman kantornya, kamu kok tidak betah di rumah? Ya istriku berubah. Loh, tidak cantik lagi, kan aku lihat istrimu cantik, memang cantik, tapi mulutnya rusak katanya. Maksudnya gimana? Dia cerita, kalau dulu pengantin baru, waduh aku kepingin cepat pulang. Aku kalau pulang kantor ya, aku naik kendaraan kan bel tintin, anjingku mengonggong, istri buka pintu, papa datang sayang, nah gitu ya, dibikinkan kopi. Sekarang enggak, aku pulang bel tintin, anjingku buka pintu, nyonyaku menggonggong, loh terbalik saudara. Hati-hati ya ibu-ibu.
Ayo, kita menghargai ya, jangan sombong, jangan merasa hebat terus ngomongannya kita kasar ya. Jadi itu, kasih itu tidak sombong. Terus berikutnya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya apa? Tidak bertindak kasar, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan. Tolong perhatikan itu. Suami istri, kalau ingin rumah tangga kita bahagia, jangan pernah bertindak kasar. Tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam bahasa Inggrisnya jelas, not rude, tidak kasar. Kata-katanya tidak kasar, tindakannya tidak kasar. Hati-hati, ini biasanya penyakitnya laki-laki. Kalau lagi kalah ngomong sama istrinya, wah istrinya di smackdown. Betul lah, ya betul saudara. Kalau bicara ditempeleng, dibanting saudara. Hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama sebenarnya itu ada kaitannya. Pernah ada satu ibu datang ke rumah saya malam-malam Pak. Pak saya mau konseling, oke malam-malam ke rumah saya. Pakai kacamata hitam saudara. Saya tanya, ibu ada apa kok kacamatanya hitam, enggak gelap Bu ya? Saya malu Pak, gede gini ya tapi hitam kacamatanya. Dibuka, saya mau lihat ada apa sih Bu? Dibuka saudara, biru semua saudara. Matanya biru semua. Bukan karena eye shadow, bukan. Kena apa? Kena bogem mentah ya, betul. Saya tanya sama suaminya, kamu ngapain kok sampai gini? Saya sebenarnya enggak mau Pak seperti itu Pak. Tapi ya ini, saya masalahnya kan saya belikan anak saya akuarium Pak. Anak saya kan baru ada dapat akuarium kan seneng, dia mainan ikan, airnya tumpah. Wah istri saya marah Pak, ngomel-ngomel, wah ya toh ini. Cerewetnya minta ampun, mulai pagi sampai malam enggak mari-mari Pak loh. Tapi suaminya enggak tahan sampai akhirnya melakukan tindakan itu. Ya tolong jadi perhatikan ya, kalau ibu-ibu berbuat apa, kalau bapak-bapak perbuatan kasar, kalau ibu apa kadang-kadang kalah katanya yang kasar ya. Hati-hati ibu-ibu ya. Ngomong boleh tapi tidak cerewet. Ya, beda loh ya. Cerewet itu apa? Kata-kata yang kasar. Sampai ada satu cerita ya, ada seorang suami itu jengkel tiap hari, nyonyanya itu cerewet saudara, dari pagi sampai malam enggak mari-mari. Sampai suatu hari bangun tidur cerewet lagi, kasar mulutnya, langsung diikat, dimasuk no ember, dimasuk no sumur, sehingga tidak ada airnya, sudah kering ya. Maksudnya biar nanti kapok di situ. Akhirnya saudara sore-sore mau ditarik, loh kok enggak ada, nyonyanya enggak ada. Ternyata ada satu orang bapak yang hitam, berewokan, ditanya, bapak ini siapa? Aku jin penunggu sumur. Loh bapak kok keluar? Di mana istriku? Aku enggak tahan sama nyonyamu. Loh, sampai jin aja enggak tahan sama nyonyanya sampai keluar saudara ya. Hati-hati ya, bapak-bapak jangan kasar tindakan, ibu-ibu jangan kasar ucapan ya. Itu, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kemudian berikutnya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak hanya memegahkan diri dan rela berkorban bagi pasangannya. Penting ya. Jadi kasih itu tidak mencari keuntungan, rela berkorban, tidak mengorbankan orang lain. Ya, justru dia mau memberikan yang terbaik. Kadang-kadang banyak ya bapak-bapak ngomong, iya lain kalau dulu pacaran kan gitu ya. Kalau pacaran ngomongnya kan gitu ya. Wah, lautanku seberangi. Itu pernah saya ada satu orang Surabaya minta tolong saya, Pak kasih tahu ini suami saya Pak. Kalau dulu pacaran Pak, wah tiap hari datang Pak. Saya suruh kemana-mana, wah mau Pak naik motor kemana-mana. Sekarang aku sakit, terus kamu naik Grab. Jadi disuruh ke dokter sendiri, tidak mau diantar saudara. Beda kalau dulu kan itu ya. Jadi hati-hati anak-anak muda sekarang ini hati-hati ya. Belajar untuk tidak egois, rela berkorban. Seperti janjinya, ya jangan kalau waktu pacaran tok cintaku kepadamu seperti internet, maksudnya apa? High speed and unlimited, ya itu kalau pacaran. Sudah menikah, wes tidak mau tahu ya, tidak cocok, tidak ya kita tidak mencari, tidak hanya egois, rela berkorban. Sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi bagi kita. Terus yang ke-8, ia tidak pemarah. Artinya apa? Belajar mengontrol emosi bila ada konflik. Jangan menyerang pribadi saat konflik, jangan melibatkan orang lain dalam konflik. Jadi saudara, di dalam keluarga saya mengatakan tidak akan pernah lepas daripada konflik. Setuju?
Siapapun, ya saya pun tadi ngomong kan, saya walaupun saya pendeta, isi saya hamba Tuhan, tetap kita ada konflik biasa. Tapi kita harus belajar mengontrol, enggak boleh emosi. Makanya kita ada konflik, jangan menyerang pribadi. Kalau masalahnya apa ya bicara itu, harus bicara tentang apa? Problem oriented, bukan person oriented. Ya kalau ada masalah, ayo selesaikan masalah. Contohnya ibu-ibu kan dari pagi sampai sore kerja, ya berseni rumah, suaminya pulang kantor naruh sepatunya sembarangan misalnya. Istri boleh marah enggak? Boleh, tapi harus ngomongnya apa? Masalah sepatu ya sepatu. Pak, tolong Pak, aku ini capek loh mulai pagi nak mari-mari kerjaku, ayo tolong taruh sing bagus sepatunya, kan gitu. Kadang-kadang bapak-bapak kadang pulang kerja copot baju terus dilempar sembarangan. Boleh marah, boleh. Ingatkan, ngomongnya baju. Jangan, aduh kamu Pak, naruh sepatu aja, aduh gitu. Kamu tuh memang kempros, kamu tuh memang turunannya bapakmu, emakmu, engkongmu. Lu apa urusan engkong emak gitu. Akhirnya tersinggung, marah gara-gara sepatu, dicanda-canda engkongnya, emaknya. Enggak, jangan saudara, jangan pribadi, kamu males lah, hati-hati, jangan ya. Yang berikutnya, kalau saudara enggak gampang marah, jangan libatkan orang lain. Seringkali banyak orang lain itu manas-manasi kita. Ya, kalau ada konflik itu jangan. Termasuk dengan orang tuamu jangan ya, cerita sama tetangga apalagi enggak usah. Karena apa? Karena mereka tidak akan menolong, kadang-kadang dipanas-panasin malah kita emosi. Ya. Nah kalau gitu apakah tidak boleh ngomong? Boleh, cari konselor. Konselor itu dia akan menjaga kerahasiaan sehingga akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi itu tidak pemarah. Ya. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya apa? Berani menyampaikan ketidakpuasan terhadap pasangan dan belajar mengampuni. Next. Nah, saudara, kalau kita di dalam berumah tangga pasti ada ganjelan, enggak puas dengan pasangannya. Ayo, jangan diem, kita bicara. Tapi bicaranya namanya asertif ya, tidak dengan marah-marah atau diem, enggak. Namanya asertif itu apa? Kita bicara. Kalau kalian enggak bicara, hati-hati. Biasanya kalau ibu-ibu sih lebih gampang ngomong, enggak puas langsung kan ya. Tapi bapak-bapak maaf ya, bapak-bapak itu enggak, ini sikap yang enggak bagus. Ketika ada masalah kita enggak puas dengan pasangan kita sama istri kita enggak berani ngomong. Itu bahaya. Itu biasanya nyimpen dan biasanya nyerang pribadi, nyerang kesehatan kita. Biasanya jantung ya. Berarti kan banyak bapak-bapak kadang-kadang maaf ya mati muda gitu. Tiba-tiba sakit jantung padahal sehat-sehat. Ternyata orangnya menahan ya, istrinya kasar begini dia enggak mau ngomong apa. Jadi jangan, bicara. Kalau saudara ada sesuatu yang tidak puas dengan istrimu, ngomong. Istri tidak puas dengan suami, bicara. Ya. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain itu apa? Belajar mengampuni. Tadi saya katakan tidak ada yang sempurna. Ya. Kita pun tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Mari kita belajar mengampuni. Memang tidak gampang, ngomongnya enak ya, pendeta kita kan khotbah ya mengampuni. Tapi kalau ngalami tidak gampang. Ya, tadi juga ada sharing ya. Kita sering kali ngomong kalau ada masalah gini, tapi ketika kita mengalami sendiri masalah yang berat, tidak gampang. Memang kadang-kadang orang lain yang tidak mengerti, atau kalau apalagi kalau khotbah, wah ada seorang ibu, dia ditinggal selingkuh sama suaminya. Dia minta sama pendetanya, Pak tolong doakan Kak ya. Doakan apa? Suami saya biar suatu hari naik mobil sama selingkuhannya, di tol tabrakan Pak, biar mati Pak. Didoanya gitu kan. Jangan, kamu kan orang Kristen. Kamu harusnya mengampuni. Oh, Pak Pendeta enak ya ngomongnya ngampuni gitu. Saya ini yang ngalami Pak. Saya ini yang menderita, enggak bisa Pak. Bapak tahu dulu di mana di Nias itu banyak orang-orang laki-laki suami-suami hilang karena tsunami. Saya ini suami saya hilang karena Sumina Pak. Oh, ternyata suaminya nyeleweng sama siapa? Sumina gitu. Enggak bisa Pak, saya enggak mau mengampuni. Ya, memang enggak gampang. Tapi saudara itulah kasih. Itulah kekristenan. Apa sih kekristenan itu? Pengampunan. Betul enggak? Saudara hari ini mengapa saudara percaya Yesus? Karena pengampunan. Kalau enggak ada pengampunan kita sama dengan agama lain. Kita enggak ada jaminan keselamatan. Tapi karena pengampunan
Kita orang berdosa, Tuhan gantikan kita di kayu salib. Sebentar ya, besok ada perjamuan kudus, kita diingatkan itu. Apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib? Mengampuni kita. Ya, marilah kita belajar mengampuni. Kemudian yang ke-10, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Artinya apa? Kita tidak memanfaatkan pasangan untuk kepentingan diri sendiri. Tolong perhatikan ya. Suami bertanggung jawab mencari nafkah. Ya, di sini ada yang muda-muda yang nanti suatu hari menikah. Saya ingatkan tugas suami itu memenuhi kebutuhan keluarga. Tugas utama. Setuju? Itu Alkitabiah. Kepala keluarga. Loh, kalau gitu istri boleh kerja, enggak apa-apa. Kalau istri ada waktu kerja enggak apa-apa, tapi tetap pengeluaran siapa yang mengeluarkan? Suami. Istri itu ada uang disimpan. Untuk apa? Untuk suatu hari mungkin kita enggak tahu, kadang-kadang mungkin pasangannya meninggal duluan itu bisa. Jadi kalau suami itu kerja dan mencukupi istri kerja, itu bukan untuk kebutuhan keluarga. Dia simpan untuk masa depannya. Tetapi Bapak Ibu, kalau tidak cukup kerjaannya suaminya, pendapatannya tidak cukup, istri bekerja, sama-sama menanggung kebutuhan rumah tangga. Itu prinsipnya, tolong perhatikan ya. Jadi kalau itu cukup, tugas tanggung jawab suami. Karena ibu-ibu harusnya menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja. Tapi sekarang karena tuntutan zaman, kebutuhan yang semakin meningkat, istri kerja boleh ya. Kalau itu memang tidak cukup gajinya suaminya, ayo istri kerja, tidak masalah ya. Tapi jangan kita memanfaatkan. Ada saudara, istri-istri itu dikerjakan ya. Jadi ada di Malang itu juga minta tolong saya ngasih tahu suaminya. Suaminya tidak mau kerja. Yang kerja yang memang yang punya toko suaminya dari keluarganya. Jadi istrinya kerja dari pagi sampai malam, suaminya main judi, main dengan ini. Wah, tidak benar. Gitu. Jadi itu artinya apa? Kita memanfaatkan pasangan untuk kepentingan diri kita. Ya, itu dijadikan sapi perajangan. Ya, suami bertanggung jawab memberi nafkah. Tapi kalau memang tidak cukup, istri kerja, oke, sama-sama membantu. Kalau suami cukup, istri kerja untuk dia simpen ya, untuk hari depannya. Yang berikutnya, ia menutupi segala sesuatu. Tolong perhatikan, kasih itu menutupi segala sesuatu, artinya apa? Tidak membicarakan kesalahan pasangan kepada orang lain, orang tua, saudara atau teman. Nah, bila perlu saudara kalau ada masalah bicara kepada konselor ya. Tolong perhatikan, kalau saudara jangan membuka aib. Ya, kadang-kadang saya sangat sedih kalau ada istri atau suami jelek-jelek, waduh bojoku gini-gini, ojo, saudara jangan. Itu tidak betul. Itu melanggar ini. Firman Tuhan kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu, tidak membongkar. Orang Jawa bilang, elek-elek iku apa? Bojomu dewe. Jangan saudara membuka aib itu jelek-jelek adalah pasanganmu. Kadang-kadang saya sedih kalau ada seorang istri cerita, ya suamiku gini. Jangan, ya termasuk dengan orang tuamu enggak usah cerita, ya dengan papa, mamamu enggak usah. Nanti akhirnya padahal kita suami istri sudah baik, mertua sama menantu kayak Tom and Jerry gitu. Gegeran terus, gara-gara kita yang mengadu mereka, jangan ya, enggak perlu saudara. Apalagi cerita temennya jelek-jelekan, jangan ya. Ada seorang istri, dia cerita, wah suami saya begini-begini karena dia jengkelnya. Sampai hal-hal yang sepele, kamu tahu, suamiku loh, mek turu ngorok loh, ngoroknya diceritakan saudara. Sampai suatu hari suaminya ketemu sama tetangganya cerita, jari ini nyonyamu, kamu mek tidur ngorok ya? Oh iya, nyonyaku cerita gitu ya? Iya. Oh enggak apa-apa, laki-laki ngorok kan biasa, timbang nyonyaku mek turu ngiler, tambah elek saudara ya. Ngapain ya, enggak usah lah jelek-jelekkan saudara ya, itu bukan kasih ya. Kemudian yang terakhir, kasih yang ke-12, kasih itu percaya segala sesuatu. Belajar untuk saling percaya kepada pasangan, belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ini kunci. Rumah tangga kalau tidak saling percaya pasti rame. Setuju? Ya kan? Kalau tidak percaya kan gitu kan, wah ini curiga. Jangan ya, harus percaya. Nah kalau kita ingin dipercaya oleh pasangan kita, harus bisa menjadi pribadi yang dipercaya. Seringkali banyak suami tidak dipercaya istrinya, jangan nyalakan istrinya. Karena kadang-kadang istrinya merasa tidak bisa dipercaya, percuma Pak, saya percaya begini. Nah,
Tolong ya bapak-bapak, kalau dipercaya sama istri, jangan menyalahgunakan kepercayaan. Sama juga ibu-ibu, kalau dipercaya oleh suami ngatur keuangan, jangan disalahgunakan. Ada istri itu hampir diceraikan suaminya karena tidak bisa dipercaya jaga keuangan. Dikasih uang bulanan, belum bulan masih setengah bulan sudah habis. Ditanya kemana duit, tidak tahu. Nah, ternyata diam-diam saudara, dia ngasihkan uangnya itu kepada orang tuanya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, boleh enggak kita ngasih orang tua kita? Harus. Apalagi kalau orang tua kita enggak kerja, ya sakit-sakitan, itu tanggung jawab kita. Salahnya di mana? Enggak bicara. Ditanya kemana duitnya, enggak tahu, tapi entek sebelum 1 bulanan. Nah itulah akhirnya ketahuan, ketemuan suaminya marah, rame. Kamu enggak bisa dipercaya kamu. Nah ya, sama ya, suami kadang-kadang tidak bisa dipercaya dalam hal kesetiaan ya, jadi harus hati-hati ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ke-13 itu salah ya, mengharapkan segala sesuatu. Jadi selalu memiliki pengharapan dalam pernikahan. Kasih dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kasih itu apa? Selalu ada pengharapan, always hope. Dalam bahasa Inggrisnya luar biasa, selalu ada pengharapan. Jangan saudara pikir, aduh Pak, enggak bisa Pak, rumah tangga saya sudah enggak bisa diteruskan Pak. Suami saya tuh atos Pak, keras Pak, enggak bisa dirubah. Suami saya itu atosnya itu kayak batu kali Pak. Arti maksudnya ya, artinya angel, karpe dewe enggak bisa. Saya katakan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bisa mungkin karena kasih. Betul. Sudah sering dengar itu ya? Orang ilustrasi batu yang besar ditetes air, tetes lama-lama apa? Ada lubang dan lama-lama pecah. Saya mengalami itu. Saya pelayanan satu gereja, wah ada satu suami, ada istri dia punya suami, wah kasar saudara, keras. Main perempuan, main tangan dan sebagainya. Sampai orang-orang bilang sama istrinya, kamu sudah tinggalan sudah. Tapi dia kata enggak, aku mengasihi suamiku. Aku mendoakan dia, aku mengasihi. Dan ternyata saudara, akhirnya waktu Tuhan, suaminya berubah. Sampai orang heran kok bisa. Padahal orang terkenal di kota itu buat jahat, kasar, bisa berubah. Dan sekarang dia jadi majelis yang setia. Karena apa? Kasih. Kasihnya siapa? Istrinya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong perhatikan ya, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kasih itu always hope ya, mengharapkan segala sesuatu, kemudian sabar menanggung segala sesuatu. Bertahan di tengah pergumulan keluarga yang kompleks dan tidak gegabah untuk mengatakan apa? Cerai. Sabar, bertahan ya. Hidup dalam dunia hari ini tidak gampang. Tantangan keluarga semakin kompleks, masalah semakin kompleks. Jangan hati-hati ya. Saya kadang-kadang lihat sekarang ini, tadi saya cerita juga ya, kalau zaman kita dulu ya Pak ya, kita kan dulu, zaman dulu orang malah dijodohkan kan. Zaman sekarang milih dewe ya toh. Sebentar, zaman dulu dijodohkan awet saudara ya, dia ten bapak-bapak ya, orang tua kita. Waduh ya, kuncinya apa? Nerimo. Kalau sekarang enggak bisa, anak muda suruh nerimo enggak bisa. Apalagi anak milenial enggak bisa, maunya begini. Nah, itu. Akhirnya apa? Ada masalah sedikit enggak mau susah. Anak milenial sekarang itu disebut dengan anak-anak muda sekarang ini juga disebut dengan apa? Strawberry generation. Tahu? Generasi strawberry, tahu artinya? Rapuh. Jadi enggak tahan rumah tangganya, cepat ada sedikit masalah, terus dasar repot-repot cerai saja, cerai. Nah, gampang ngomong cerai, bisa hati-hati. Itu bukan keluarga Kristen. Keluarga Kristen ingat apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Selalu sabar menanggung segala sesuatu. Akhirnya saudara, pertanyaannya apakah keluarga saudara memiliki kasih sebagai dasarnya sehingga keluarga saudara diberkati dengan kebahagiaan. Oke, saya kira cukup ya yang saya sampaikan. Nah, monggo silakan saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya untuk
apa yang sudah sampaikan. Atau mungkin di luar ini tidak apa-apa, saudara mungkin ada pengalaman tadi ya, harus apa, Pak Heri tadi katakan mungkin ada temannya yang punya masalah apa, silakan ya. Oke silakan, tidak usah sungkan-sungkan. Tidak usah takut salah ya, tidak akan dikurangi 100 ya. Ayo silakan monggo siapa, biasanya harus ada satu ya, ada satu biasanya besok ada dua ya. Ayo harus ada yang berani, ayo. Ayo monggo. Ayo siapa yang mau mulai dulu? Hari ini memang kita bicara suami istri, kalau besok kita akan bicara orang tua anak ya, besok pagi khotbah minggunya. Ayo silakan, siapa yang mau duluan? Bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh, monggo. Ayo silakan. Yosua biasanya ada pertanyaan Yosua, enggak? Enggak ya. Pak Adi, ada? Ada? Ayo. Siapa? Ayo silakan Bapak Ibu, monggo. Enggak ada? Jangan nanti nanti malam enggak bisa tidur loh. Ayo mic-nya, mana itu mic-nya? Silakan siapa yang mau coba dulu ya, mulai dulu. Ayo biasanya ada satu, ada dua, ayo. Yang bertanya dapat buku. Nah. Mari Bu, Devi, ayo. Ya betul. Kok saya yang Mungkin mewakili dan yang lain nanti biar ya yang lain bisa ikut Bu. Enggak apa-apa, mulai dulu Bu Devi. Ya. lah kalau sudah terlanjur pisah, Ya. cerai ditinggalkan, terus gimana? Wes kadung ngomong, wes kadung. Enggak, seandainya loh. Ya, bagus Ini pertanyaannya. kan sudah emosi kan biasanya itu terus ikut seminar. Lah terlambat ikut seminarnya sudah kadung pisah. Ya. Allah. Ya. Iya. Ya, betul. Memang itu apa enggak gampang ya. Artinya kalau sudah terlanjur ya toh, kita biasanya enggak tahu kalau gereja di sini, kalau gereja kita, gereja GKT itu kita memberikan bimbingan, konseling supaya orang ini tidak menikah lagi. Kecuali kalau pasangannya sudah menikah atau meninggal ya. Kita tetap kembali kepada Alkitab. Jadi kita bimbing ini dia tidak bisa, kita arahkan untuk tidak remarried dulu. Sampai pasangannya sudah dengan orang lain. Ya, itu aturan Alkitab kan begitu kan, kecuali kalau perzinahan orang lain bisa bercerai. Itu kan kalau dia sudah menikah orang lain kan artinya sudah berzinah. Ya, tapi kalau enggak, kita harus bimbing jemaat kita supaya jangan sampai mereka married lagi, karena itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi memang tidak gampang, harus disiapkan untuk mereka bisa memiliki satu ketabahan ya. Akhirnya ya kalau perempuan ya jadi ibu seperti apa tunggal, jadi single parent. Gitu. Kalau suami juga begitu ya. Itu ya Bu Devi ya. Jadi memang kita harus membimbing dia karena kita harus kembali Alkitab. Tadi yang saya katakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh kecuali kalau karena perzinahan, katakan di Tuhan Yesus kan ya. Jadi itu kita bimbing supaya dia tidak menikah lagi, dipersiapkan ke sana. Silakan Pak. Mik. Ya supaya kan masuk supaya di Zoom juga dengar. Jadi gini Bapak, ya. Akhirnya ini keluarga mengambil keputusan satu pihak ya, bercerai oleh karena dia mengatakan, kan kalau saya bercerai sama kamu, keselamatan saya kan tidak hilang. Lalu sebesar apapun dosa, kan diampuni oleh Tuhan. Nah kira-kira menurut
Tanggapan Bapak gimana Pak gitu Pak? Kalau ada pernyataan. Ya, itu berarti orang menyalahgunakan teologianya. Kan teologi kita kan sekali selamat, tetap selamat kan gitu Pak ya. Kalau itu saya bisa begini itu orang, saya pikir dia hanya membenarkan apa yang dia lakukan. Sama aja kita tidak usah ngomong bercerai, ya toh. Saya berzina kan tidak apa-apa, Tuhan juga mengampuni saya kan gitu Pak ya. Saya mencuri, nah akhirnya semua tidak apa-apa. Ini saya kira itu orang-orang seperti ini dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak apa-apa. Jadi itu artinya apa? Dia permisif ya, dia apa? Mengizinkan dosa terhadap dirinya. Kalau orang seperti itu agak susah Pak kita ngomong dengan orang seperti itu karena dia merasa tidak apa-apa, Tuhan kan maha kasih. Ini bahaya ya, kalau kita punya teologi yang itu namanya ngawur ya. Artinya apa? Betul, keselamatan itu kita dapatkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi hati-hati, kalau orang yang seperti itu, saya justru mengatakan belum tentu orang ini selamat. Ya, bukan karena dia tidak percaya Yesus, tidak sungguh-sungguh bertobat dari awalnya, ngerti maksudnya ya? Jadi berarti artinya apa? Orang seperti ini, Alkitab katakan orang itu kalau percaya Tuhan bertobat, dia bisa jatuh tapi tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi kalau dia jatuh terus, berarti memang dia belum diselamatkan. Berarti dia waktu awalnya itu tidak sungguh-sungguh percaya. Itu prinsip saya seperti itu Pak. Kalau orang sungguh-sungguh percaya, dia tidak akan menganggap itu. Wah kan saya cerai, kan saya enggak hilang keselamatan, saya masuk surga. Akhirnya nanti sama aja dengan yang lain kan ya, saya mencuri, saya membunuh kan enggak apa-apa. Nah, ini enggak betul. Jadi saya kira itu dia selalu menyederhanakan keselamatan, menggampangkan. Ya, kalau ada orang-orang yang seperti itu ya kita hanya bisa berdoa ya supaya dia sadar gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi saya kira itu teologi yang enggak pas. Itu Pak, ada lagi? Yang menu masih Ada John Piper itu dalam bukunya itu John Piper itu dia mengatakan dia bab 1, bab 2, bab 3 itu sangat baik menjelaskan itu bahwa memang perceraian itu tidak boleh. Tetapi dia melihat sebuah lubang itu biar bagaimanapun juga seperti yang saya ada singgung tadi bahwa dosa itu tetap diampuni oleh Tuhan. Iya. Bahkan pernikahan itu ini saya tidak setuju sama dia bahwa pernikahan itu hanya di bumi ini. Jadi di sorga itu tidak ada lagi namanya pernikahan itu. Jadi artinya kita pun juga harus mendapatkan pengertian ini, ya, sehingga tidak menghakimi mungkin maksudnya di situ, betul. Seperti itu. Karena anugerah Tuhan itu masih terus diberikan kepada orang-orang yang seperti itu. Gimana Pak kalau dari pandangan Bapak? Kalau ini agak berbeda Pak ya. Kalau kita bicara tentang tidak menghakimi, saya setuju. Ini kalau lain, kalau yang Bapak cerita yang pertama itu seakan-akan satu orang dia mengatakan saya kan tapi ini kan pandangan orang. Artinya saya juga begitu. Kalau melihat tadi yang ditanya Bu Devi, kalau dia sudah terlanjur bercerai, ya kan? Nah, apakah kita menghakimi kalau dia pasti masuk neraka? Kan enggak kan? Nah, ini saya katakan dibimbing. Sampai akhirnya dia terus menikah lagi. Nah, kemudian dia dibimbing bahwa kamu sudah bercerai ini berdosa. Enggak apa-apa, tapi kalau dia bertobat itu artinya tadi dia jatuh tapi tidak sampai tergeletak, dia bertobat. Tapi kalau yang tadi Bapak yang pertama itu kan orangnya akan bilang, oh saya kan tidak apa-apa cerai. Nah itu kan kalau konsep seperti itu saya katakan tidak benar kan gitu Pak ya. Tapi kalau yang kedua ini saya kira bagus Pak, artinya kita tidak boleh menghakimi. Orang semua berdosa sama, juga saya bisa mencuri, betul enggak? Saya bisa berdusta, apakah kalau gitu saya tidak diampuni? Ya, makanya tapi saya harus bertobat. Jadi kuncinya memang di situ. Ya, jadi kita tidak menghakimi, wah kalau kamu dosa cerai lebih besar daripada dosa mencuri, sama. Ya, itu di hadapan Tuhan karena 10 hukum kan jangan mencuri, jangan berzina, itu sama, hukumnya sama. Tapi kalau orang ini sudah terlanjur, dulu mungkin dia tidak ngerti, dia berpisah, bercerai, kemudian kita bimbing ya, itu dosa ya, supaya dia bertobat dan dia menjaga dirinya untuk tidak menikah lagi sampai menunggu pasangannya meninggal atau menikah lagi. Pertanyaannya kan adalah pernikahan itu kan bersifat kekal juga ya Pak, di bumi ini sama di surga. Tapi kalau terputus hanya sampai di bumi ini saja, Tuhan tidak menciptakan pernikahan itu
bersifat kekekalan kan kalau gitu Pak. Nggak setuju juga saya dengan John Piper itu. Makanya itu anu Pak, itu pandangan eskatologis yang agak berbeda ya. Kalau dia katakan, nah, tapi ada yang mengatakan kekalkannya pernikahan itu. Tidak apa-apa, itu sih tidak terlalu prinsip karena itu kan menduga-duga Pak. Karena Alkitab juga pernah ngomong kan bahwa di surga itu tidak ada bicara tentang kawin dan mengawinkan kan misalnya itu. Ada yang memakai itu. Gitu. Jadi ya itu tidak apa-apa, itu artinya tergantung kita punya pandangan eskatologi yang mana. Gitu. Kalau Bapak tidak setuju dengan dia, banyak juga yang tidak setuju. Karena kita kan yakin kan apa yang di dunia ini kan dibawa. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu kita nih. Ayo silakan. Saya sama masuk sama anu. Itu Pak Agus. Ayo silakan Pak Agus. Nanti saya sama Pak Rio diskusi terus sendirian gitu. Ayo silakan Pak Rio. Pak Agus. Ini. Iya Pak. Tadi tentang yang nomor 1 Pak, kasih itu sabar. Sabar ya, menerima kekurangan. Ya, terus kemudian yang apa tadi, ini gimana nih kalau misalkan menghadapi yang tadi, yang cerewet tadi, ngomong kasar setiap hari itu kan. Nah sebagai suami Kristen gimana nih Pak? Masa harus dimasukkan sumur kayak tadi? Iya betul, itu kan cuma ilustrasi kan ya. Saya ingin katakan Bapak Ibu, biasanya kalau ada ibu-ibu yang seperti itu juga bapak-bapak yang aneh-aneh, itu biasanya punya luka batin masa lalunya. Dia mulai kecil dididik sama orang tua itu hanya terbawa. Ya, jadi makanya kita orang tua hati-hati ya, karena anak itu kan nyontoh kita. Mungkin dari keluarganya begitu Pak, keluarganya kasar, mamanya sama papanya ngomongnya kasar, hanya ikut Pak. Nah itu namanya luka batin. Ya, itu perlu ditolong memang Pak. Jadi kita kalau punya pasangan seperti itu jangan dihakimi ya, itu ya. Kita selain mendoakan, ditolong bila perlu dibawa ke konselor Pak. Karena kasihan orang seperti ini sebenarnya sakit Pak, secara psikologis dia butuh pertolongan. Nah saya sering kali ngomong begitu, ada suami, aduh istri saya gini, saya katakan ayo dibawa, ajak suruh ke saya ngomong-ngomong, ya akhirnya bisa ditolong. Jadi memang itu sabarnya di situ Pak ya, betul. Kita tidak gampang menghakimi, kita ingatkan ya, kita doakan dan bila perlu kita tolong. Mereka itu butuh konseling, butuh pemulihan. Itu Pak Agus ya. Ya baik. Ada lagi? Silakan Pak. Pak Indra silakan. Ya Pak Indra. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau misalkan ini anak saya sering tanya itu, pernikahan itu apa harus terus menerus ya? Kalau keliru bagaimana itu koreksinya? Misalkan kalau sudah terlanjur keliru dan menjadi tidak bahagia, tidak sejahtera, terus koreksinya kayak apa itu? Masa itu harus diteruskan sampai selama-lamanya? Bagaimana kalau antara kebahagiaan dan kesejahteraan itu ketika tidak sinkron itu kayak apa Pak? Dari mana ngomong itu keliru? Ya misalkan tidak seperti yang awal kenal. Nah ya, itu kan berarti egoisnya masing-masing Pak. Iya. Nah ini ya, nanti dengan siapapun kalau seperti itu ya tidak akan bisa terus, kan maksudnya. Jadi tidak bisa Pak. Saya tidak setuju dengan itu. Kalau kita yakin bahwa dari awal itu Tuhan sudah pilihkan, ya, kita kan sudah berdoa apa ya. Tapi perjalanan ini egois enggak, kalau saya egois ya tetap itu akhirnya merasa enggak cocok kan, saya enggak cocok sama ini. Itu akan egoisan kita, enggak bisa. Kalau kita ngomong seperti itu akhirnya ya semua enggak cocok, betul enggak? Bapak Ibu di sini masuk langsung menikah kan enggak kan? Pasti, itu kalau sudah mulai mikir enggak cocok, ya bubar aja kan enggak bisa. Makanya kita harus bertahan. Disitulah tempatnya kita saling melengkapi. Ingat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu dari mana Pak? Tulang rusuk. Itu apa maksudnya tulang rusuk? Untuk melengkapi. Saya waktu studi di Amerika, satu statement dosen saya menarik. Saudara kamu tahu, dia bilang anak-anak ya, kamu tahu ya mahasiswa, kamu itu menikah dengan orang yang kamu benci. Kaget saudara. Saya tanya, maksudnya apa? Saya mencintai dengan orang, saya menikah dengan orang yang saya cintai kan? Enggak, kamu nanti akan tahu. Kamu itu justru menikah dengan orang yang dalam tanda petik kamu benci. Artinya apa? Nah ternyata kamu coba tanya, ya mungkin dia pasanganmu itu seperti orang yang kamu benci.
Dan akhirnya saya pulang, saya tanya sama istri saya, kalau menurut kamu saya ini kayak siapa? Kamu kok marah-marah? Iya, kamu tak lihat kayak modelnya kayak bapakku gitu. Nah, berarti kan ternyata dia punya kepahitan dengan papanya, Pak. Dan itu ternyata ketemu dengan saya yang hampir mirip kayak papanya. Nah, tolong perhatikan, kalau dulu dia dengan papanya berani ngelawan enggak? Enggak berani, sekarang dengan saya berani ngelawan enggak? Nah, itulah pemulihan, Pak. Justru Tuhan pakai itu untuk memulihkan. Saya dulu enggak ngerti. Sekarang lama-lama setelah itu saya ngerti, oh dia kalau saya begini dia marah, saya anggap dia marah sama bapaknya kan gitu. Saya enggak jadi rame karena ngerti. Nah, tolong Bapak Ibu ya, kita ini kadang-kadang menikah dengan orang-orang yang dalam tanda petik sekali lagi kita benci. Waduh kok ini kok ya nyonyaku kok persis kayak ibuku yo lah ya. Wah ini gini, wah persis kayak bapakku. Enggak apa-apa, pemulihan. Kalau dulu kita tidak bisa ngomong, tidak bisa bantah, sekarang kita berani ngomong, bantah, itu pemulihan, proses memang. Nah, jadi saya percaya seperti itu Pak. Jadi bukan tidak cocok diterus, tidak ada cocok, tidak cocok tergantung kita kok. Ya, kalau kita bicara cocok, tidak akan pernah cocok dengan siapapun, betul enggak? Ayo. Kita menikah ya, tidak cocok diganti mana, pasti. Dan 90% penelitian, mereka yang cerai itu biasanya menikah lagi, cerai lagi. Karena apa? Karena masalahnya tidak beres. Ya toh? Jadi itu Pak ya, jadi saya tidak setuju dengan mengatakan, oh kalau gitu pernikahan itu kan tidak bisa terusnya kalau cocok. Nah tidak bisa, tergantung kita. Nah makanya kita hari ini bicara itu kan, supaya bagaimana keluarga kita langgeng bahagia. Ayo kita kembangkan kasih. Salah satunya apa tadi Pak? Sabar menanggung segala sesuatu. Yang terakhir tadi itu ya, ada apa-apa jangan cepat-cepat, wah putus, tidak. Semua ada harapan, always hope dan sebagainya. Itu ya Pak Indra ya. Oke bagus, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Sudah lapor semua? Sungkan, ayo. Saudara ya sekali lagi, nanti kalau saudara mau telepon saya silakan ya, minta sama penginjil di sini ya bilangnya. Pak Heri ya. Itu. Ya. Saudara bisa ada WA saya melayani konseling ya, melalui telepon dan sebagainya, silakan jangan sungkan-sungkan ya. Saya siap menolong saudara ya. Jadi bebas free, jangan khawatir, ya usah mikir apa-apa, saya melayani kita. Saya tim ada banyak ya, ada 7 tim konselor yang siap membantu ya. Gitu. Ada lagi satu? Kalau enggak ada ya sudah, enggak usah diadakan. Oh ada Ibu, silakan Bu ya. Ini ya seperti yang tadi bilang. Suaranya enggak keluar mic-nya. Oke. Karena semuanya enggak masuk. Ya. Saya sama suami saya itu kan beda usia gitu loh Pak. Kadang kalau kita lagi ada konflik, kadang suka ngungkit, sebetulnya kita tuh nggak cocok, soalnya kamu tuh lebih tua gini, harusnya tuh ya jadi mengejelek-jelekan gitu loh Pak, karena saya sama suami memang 3 tahun lebih usia perbedaannya. Tapi saya bilang loh, kenapa kalau sudah tahu saya lebih tua, tapi kenapa kamu kok mau, saya bilang gitu. Ya nggak tahu, saya gara-gara kamu gini-gini, ya gimana gitu loh Pak, apa kesalahan saya lebih tua atau gimana gitu Pak. Itu yang kadang bikin saya ini Pak, tapi saya mengasihi suami saya Pak. Ya bagus, kuncinya itu mengasihi itu ya. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, itu biasa ngomong begitu, gara-gara kamu lebih tua apa, buktinya kamu mau kok. Ya, sing salah sopo ya, mulai awal itu. Ya, jadi saya kira itu cuma alasan aja. Gitu. Memang itu namanya konflik biasa. Saya kira dalam rumah tangga itu enggak apa-apa Bu, gitu. Cuma ngomong gitu enggak apa-apa. Saya kira yang penting kita harus mencari akarnya. Mengapa kok sampai konflik ya? Jadi ada masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Itu aja saya kira itu ya. Memang idealnya kalau beda 2-3 tahun itu enggak ada masalah sebenarnya. Ada yang sampai beda 10 tahun gitu. Ada. Ya ada yang betul, ada yang 10 tahun ya enggak masalah itu gitu ya. Memang
Cuma yang sering kali saya kalau khotbah anak-anak muda memang cari yang laki-laki lebih tua, gitu. Itu umumnya di dalam Alkitab dan juga gitu kan Adam diciptakan sendiri dulu kan ya daripada Hawa. Tapi saya katakan itu tidak prinsip. Masalahnya apa sih kalau perempuan lebih tua jadi masalah? Masalahnya fisik. Perempuan itu maaf ya lebih cepat tua. Apalagi kalau sudah punya anak, gitu. Makanya kalau beda 1, 2 tahun, 3 tahun sih oke, tapi kalau 10 tahun memang nanti kasihan. Kalau enggak siap suaminya ya toh. Kalau dulu masih muda wah kayak Agnes Monica ya toh, menikah wis pira tahun kayak mak lampir, repot itu. Itu kalau bedanya terlalu jauh. Tapi kalau cuma 3-4 tahun itu oke gitu ya. Jadi itu masalah cuma ada misunderstanding. Itu gampang lah ya. Yang penting kuncinya apa Bu? Saya mengasihi suami saya ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih hari ini. Ada lagi mau tanya? Oh oke, silakan kalau ada. Kalau enggak ada ya ditutup. Ya, sampai ke kantor tetangga saya. Pak, biasanya kalau ini Bapak Ibu jangan lihat saya, lihat aku. Kalau saya merasa didakwa. Kan ketika konflik dengan pasangan kita, kita seringkali muncul ada silent treatment, Mbak. Silent kayak menghukum, kayak tidak mau berbicara dengan pasangan kita karena merasa jengkel, kesal. Itu apakah itu gimana, Pak? Apakah itu hal yang baik supaya dia introspeksi diri, saya diamin dulu, nanti biar kamu bisa sadar salah mau apa, atau lebih baik langsung ngomong? Beda antara tidak bicara sama menunggu waktu yang tepat itu beda. Kalau kamu enggak bicara terus, enggak bicara, enggak benar. Tapi kalau waktu rame, oke, aku mau wis tidur dulu besok. Jadi kalau Bapak Ibu rame ya, misalnya ya malam ojo diterusno, istirahat dulu besok ya. Tapi break, betul, iya break, betul. Karena kalau diterusno tambah enggak produktif, rame, gitu. Percuma ya. Nah biasanya kalau apalagi sudah capek kan, kalau sudah tidur besok pagi itu biasanya begitu. Berapa kali saya nangani orang begitu. Ayo sudah kamu sekarang tidur dulu. Besok akhirnya enak ngomongnya ya. Jadi jangan dipaksa. Tapi kalau yang dikatakan dia enggak mau ngomong itu masalah, itu lain. Ada orang yang seperti itu akhirnya malas ngomong. Lama-lama kayak film bisu. Kumpul satu rumah kayak film bisu kan, hati-hati ya. Saya kira itu enggak betul ya. Ada loh Bapak Ibu enggak mau ngomong, suami istri ketemu enggak ngomong. Kalau ngomong apa? Lewat anaknya, ayo ya bilang John, bilang sama mama ya, papa mau pergi. Wah mah katanya papa mau pergi, bilang papa mau gimana? Papa pergi, wah anaknya mandar-mandir. Nah itu enggak benar, itu dia enggak mau ngomong, itu enggak benar. Tapi kalau dia break dulu, ketika itu enggak mau rame-rame supaya enggak panas, dia berhenti, diam itu oke, tapi besok bicara. Tadi saya katakan kan harus ngomong. Ya. Tadi kan ada kan ya, jangan menyimpan, itu artinya apa? Kita harus bicara, enggak puas ngomong. Tapi enggak waktu panas-panasnya, tunggu waktu yang tepat. Tuh, ya. Silakan. Tetangga kantornya Heri saya Pak. Enggak. Suami saya sudah ketawa-ketawa Pak di depan. Berkaitan dengan jeda tadi, kurang lebih itu berapa ini Pak? Maksudnya kan itu kan otomatis kan dalam 1 hari, 2 hari. Ketika itu tidak ngomongnya sudah lebih dari loh bukan saya. Ya jangan lama-lama, betul. Nanti kebablasan gitu. Pernah ada seorang ibu dari gereja, dia ngomong, Pak saya sama suami saya 3 tahun enggak ngomong. 3 tahun itu enggak benar sudah ya. Jadi memang ada waktu artinya, tapi jangan lama-lama, tetap kita bicara ya. Saya jangan ngomong sama Bapak Ibu ya, saya dengan istri juga gitu kadang-kadang ya saya diem. Terus mari gitu berapa jam besok ya ngomong lagi, enggak apa-apa. Jadi seperti itu agak lain nanti. Kalau langsung waktu dipaksa ngomong, semaris rame. Perang dunia ya, jangan lama-lama Bu masa jedanya ya. Ditutup sama Pak Lewi Pak dengan lagu katanya ngomong jalukmu apa gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ada Pak? Oh saya tanya Pak. Oh oke, saya kira enggak ada. Enggak. Ini mungkin ini kan istri saya, maksud saya kayak gini. Saya cuma gini aja. Banyak kan nggak tahu.
saya bilang sama dia gini, kalau kadang-kadang saya itu orangnya kadang perhatian, kadang romantis, saya enggak romantis juga, saya akui. Kadang-kadang dia ini marah. Kalau dia marah, enggak tahu, saya tanya enggak ada sebab, malah saya marahi, Pak. Karena apa? Saya enggak mau, saya pikirnya kalau ada apa-apa ya ngomong gitu loh. Kadang-kadang enggak ada apa-apa terus marah, kita kan sebel, Pak. Ya malah saya marahi gitu loh. Nah gitu, jadi itu kadang-kadang mungkin kan terjadi juga sama mungkin bapak-bapak kan gitu, iki kan gawe ini ngamuk iki lapo. Nah, itu. Ya mungkin hal-hal seperti itu sih Pak. Ya. Oh maksud saya. Oke. Jadi betul saya kira harus bicara ya. Pak tadi saya katakan ya harus ngomong, jangan marah tok ya. Harus bicara gitu. Ya jadi harus bicara, ngomong apa. Jadi supaya pasangannya tahu kan. Karena pasangannya bukan ahli telepati, itu ngerti, itu jangan ya. Harus bicara. Saya enggak puas karena ini tadi kamu ngomongnya kamu gini ya enggak apa-apa bicara ya. Oke, bagus. Silakan. Oh enggak, oh. Saya kira minta mic mau tanya. Ngetes mic aja. Oh. Ada lagi? Fik, balas Fik. Mari Pak, monggo. Gak mau kalah Pak, ya ayo. Ini Pak, apa nyambung yang tadi ya. Iya. Nah, enggak mau kalah ya. Nah, kalau saya memang cenderungannya kalau misalkan marah gitu cenderung diem aja Pak. Iya, saya tahu Nah, tipe-tipe pendiam. Nah, itu Tapi batin Pak. Ya, batin. Nah, jadi apa antisipasi saya cenderung antisipasinya kalau misalkan saya sudah diem atau apa gitu ya itu nanti inisiatif dari si ini jangan keras gitu loh. Keras ya sama-sama nanti jadi ndak baik gitu. Kayak gitu. Terus nyambung yang ke poin yang ke 3 tadi Pak, tidak cemburu. Tidak cemburu, oke. Nah, saya mensyukuri kalau istri saya itu cemburu sama saya gitu. Artinya berarti sayang ya. Kan tapi tidak sayang, berlebihan gitu. kan ya? Nah, iya. Masalahnya kalau misalkan terlalu berlebihan itu ini sumpek juga Pak kalau kayak gitu. Ada loh. Ada satu orang ya Bapak ya, itu tiap 3 jam sekali ditelepon sama istri ini. Sampai bingung kerjanya apa, aku udah kerja nih Pak. Tiap 3 jam, Pak di mana Pak? Aku di kantor. Oh ya wis, ngono tok loh. Nah ini kan betul. Terus? Nah itu saya hal yang enggak maksudnya kayak nelongso lah, nelongso itu hal kalau sudah ini cek HP itu loh Pak, yang cek HP itu. Di scroll wis apa chatting apa kepo gitu lah, kepo kayak gitu. Sebenarnya enggak masalah sih kepo gitu. Cuman karena itu buat saya itu enggak nyaman jadinya gitu loh. Padahal ya enggak ada apa-apa gitu loh. Jadi jadinya ya enggak gimana ya ngomongnya? Ya, enggak apa-apa. Ya, itu mungkin bisa ya, betul. Gitu ya. Merasa risih lah ya. Nah, risih betul itu, ya. Oke. Ya, saya cuma berpikir positifnya aja. Iya. Ya mungkin dia lagi manipulasi tadi lah, manifestasi yang itu tadi. Ya. Kesukaannya dia gitu. Enggak apa-apa, berarti Bapak ini bisa nerima kok Bu, enggak apa-apa, cuma hanya ingin menyampaikan undek-undeknya kan gitu ya. Oke, baik, bagus. Ayo Pak Aris, monggo Pak Aris. Ya Pak, kasih. Ya Pak, selamat malam Pak Agung. Selamat malam Pak Sore. Materi hari ini kan mungkin khusus untuk pasangan kita Pak ya. Enggak, maksud saya itu enggak. Yang ingin saya tanyakan kan konflik itu bukan hanya timbul dari pasangan kita. Mungkin agak menyimak sedikit dari pihak ketiga, misalnya orang tua atau mertua itu Pak ya. Boleh Pak ya? Boleh, enggak masalah.
kadang-kadang saya punya pemikiran seperti ini bertentangan dengan apa yang teman kami jalani ya. Ketika dia melihat kami itu ya, ketika merawat orang tua atau apa ya, semua harta saya itu kami bukan menganggap mertua ya, menganggap orang tua kami sendiri. Nah, saya itu kadang-kadang disalahkan karena ketika kamu menikah, ya uangmu untuk keluargamu sendiri seperti itu ya. Kalau orang lain, misalnya orang tua ya urusan orang tua sendiri seperti itu. Ketika kami merawat orang tua, saya katakan ke rekan kami itu uang bisa dicari ya. Kami menganggap itu bukan mertua kami. Nah dari situ saya melihat keluarga teman kami itu sama punya manfaat itu. Ketika orang tuanya juga sakit, mertua sakit, dia nggak mau merawat seperti itu. Nah yang jadi pemikiran kami, apakah yang salah itu dalam pemikiran kami ataukah yang lain? Saya itu kadang masa iya ya, saya harus punya keluarga sendiri, harus merawat keluarga sendiri, misalnya keuangan itu harus dibagi, ataukah seperti apa gitu, supaya nggak ada konflik seperti itu. Karena ketika yang lain tadi mertuanya dibiarkan, akhirnya dia punya konflik dengan pasangannya itu sendiri. Apakah saya yang salah punya prinsip atau gimana menurut Pak Agung? Itu aja. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi saya beritahu Bapak Ibu, tadi saya katakan kita punya kewajiban membantu orang tua, ya. Apalagi orang tua sudah sakit, tidak kerja dan sebagainya. Tapi saya juga ingatkan, kita punya keluarga. Artinya apa? Kalau itu memang cukup untuk membantu, tidak ada salahnya. Tapi kalau kita sendiri aja kurang, kita jangan memaksakan diri. Betul ya, jadi saya tapi tidak setuju dengan itu sama sekali enggak ya, kan temennya kan bilang sama sekali enggak dibantu ya. Kalau kita ada lebih, why not? Enggak ada masalah, tapi tetap ada kesepakatan suami istri. Tapi kalau memang kita aja, maaf ya, kita makan aja kurang, nah kita enggak harus memaksakan diri sampai utang-utang, itu saya kira enggak bagus juga ya. Nah mungkin kita kan ada keluarga ya, ada saudara, mungkin keluarga saudaranya mungkin lebih mampu ya, coba membantu dan sebagainya. Jadi prinsipnya kalau kita memang ada berkat ya lebih ya toh, jangan pelit ya, dibantu, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi jangan sampai kita membantu keluarga orang lain, orang tua, tapi keluarga kita sendiri kekurangan. Akhirnya kita geger sama istri, itu tidak bagus Pak, ngerti ya. Jadi tidak apa-apa, saya pikir kita punya kewajiban menolong, tapi sekali lagi harus juga melihat kondisi keluarga kita. Kalau kita kurang, ya kita mungkin bisa, gimana? Oh kalau ada berkat lebih, harus, tidak masalah. Yang penting sepakat, yang penting sepakat, ya bukan kita sendiri diam-diam ngomong. Bahkan ada loh istri-istri yang diajak ngomong, walaupun kita kurang, tapi malulah sedikitlah bantu, ya toh, enggak apa-apa. Kuncinya di situ Pak ya, kesepakatan. Oke, good. Sudah ya? Baik. Cukup ya? Silakan Pak. Kita beri aplaus yang sebesar. Pak Agung, terima kasih Pak. Memberkati kita semua ya. Ya hanya memang sayang mungkin ada kegiatan-kegiatan keluarga, kegiatan apa begitu, sehingga tidak semua yang hadir pada malam hari ini. Tapi besok diingatkan kembali kita untuk hadir dalam ibadah. Kita lagi dengarkan khotbah dari hamba Tuhan Pak Agung, dan juga ada perjamuan kudus besoknya ya. Ya, sudah jam 8, kita harus mengakhirinya. Ya, satu lagu Ibu Linda katanya mau dinyanyikan satu lagu lagi.